Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idham Walid. Saya kelompok dari kelompok 15, yaitu saya akan mempresentasikan pengertian kaligrafi dan kat. Di sini kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letak, dan cara merangkai menjadi sebuah kalimat tersusun, dan atau apa-apa yang ditulis di atas garis-garis, bagaimana cara menulisnya dan menentukan mana yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu diubah, dan menentukan cara bagaimana untuk mengubahnya. Kaligrafi Islam adalah seni menulis huruf Arab dengan indah, merangkai susunan huruf-huruf tunggal, letak-letak, dan cara-cara merangkai menjadi sebuah kalimat tersusun. Dan istilah mengenai ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Abdul Rahman, kat adalah rangkaian huruf-huruf hijaiyah yang membuat ayat-ayat Al-Quran, yang memuat ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, ataupun kalimat hikmah, di mana rangkaian huruf-huruf itu dibuat menjadi proporsi yang sesuai baik jarak maupun ketepatan satuan huruf. Pengertian istilah al-khat. Ada beberapa pengertian yang agak berbeda pandangan antara para pakar kaligrafi dan tergantung kepada sudut pengamatan masing-masing. Dan maksudnya kat adalah merupakan lidahnya tangan atau kecantikan rasa, menggerak akal, penasihat pikiran, senjata pengetahuan, perekatan, persaudaraan, pikiran, senjata pengetahuan, perekatan, persaudaraan, ketika bertikai dan berbincang, ketika berjauhan, pemecahan segala keburukan dan khasanah berbagai masalah kehidupan. Dan seni kemahiran menulis tulisan Arab atau tulisan Jawi dengan gaya khas atau unik sehingga menghasilkan tulisan indah. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Winda Prihatini, NIM T 2018-1345. Di sini saya dari kelompok 15, mata kuliah pembelajaran tilawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kaligrafi Islam atau khas. Dalam fungsi kaligrafi di sini terdapat dua media, yaitu yang pertama media komunikasi, yang kedua media ekspresi. Yang pertama media komunikasi. Dalam media komunikasi ini, tulisan itu dapat dijadikan sebuah alat untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Dari tulisan tersebut kita dapat mengetahui karakter seseorang. Contohnya, jika seseorang tersebut memiliki tulisan yang cenderung kecil-kecil dan beratul, itu menandakan bahwa karakter orang tersebut memiliki keuletan dan juga sabar. Namun jika tulisan seorang tersebut cenderung lebih besar-besar dan tidak beratur, maka karakter sang penulis tersebut memiliki ketegasan. Dalam fungsi kaligrafi Islam di sini, tidak banyak wanita yang ahli dalam kaligrafi. Mengapa? Karena wanita itu tidak tahan menghadapi kesulitan.
Berbeda dengan pria yang biasanya lebih tabah dan tekun dan juga sabar. Tulisan di sini dapat dijadikan sebagai data pelacakan, yaitu salah satu contohnya seperti sidik jari. Aksara indah Islam dituntut kejelasan tulisan huruf demi huruf agar dapat dibaca dengan jelas sesuai dengan maksud dari sang peneliti. Yang kedua yaitu media ekspresi. Aksara Islam dapat pula dijadikan sebagai media ekspresi. Hal itu dibuktikan oleh beberapa pelukis papan atas Indonesia seperti Amri Yahya, Amang Rahman, Abbas Ali Basya, Fajar Siddiq, dan juga lain-lainnya. Sebagaimana media ekspresi, aksara indah yang ditorehkan di atas bidang kanvas itu tidak hanya tulisan, tapi ada tambahan elemen-elemen seni rupa, yaitu seperti warna, tekstur, dan garis, dan juga komposisi, irama, dan juga gelap dan terangnya juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musrifah Wulandari, NIM T 2018-12-13. Saya akan menjelaskan tentang jenis tulisan kaligrafi. Dalam perkembangannya muncul ratusan jenis khot kaligrafi. Tidak semua khot tersebut bertahan hingga saat ini. Terdapat 8 jenis khot kaligrafi yang populer yang dikenal oleh para pecinta seni kaligrafi di Indonesia. Yang pertama adalah Nasi, Kufi, Suluj, Al-Farisi, Rik'ah, Ijazah atau Raihani, serta Diwani. Jenis Nasi yaitu jenis tulisan tangan berbentuk kursif, merupakan tulisan bergerak berputar dan sifatnya mudah serta jelas untuk ditulis dan dibaca. Gaya penulisan kaligrafi Nasi paling sering dipakai umat Islam, baik untuk menulis naskah keagamaan maupun tulisan sehari-hari. Gaya Nasi termasuk gaya penulisan kaligrafi tertua. Sejak abad penulisannya dirumuskan secara sistematis oleh Ibnu Mukhlah pada abad ke-10. Gaya kaligrafi ini sangat populer digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran sampai sekarang. Karakter hurufnya sederhana, nyaris tidak ada hiasan tambahan hingga mudah dibaca dan ditulis. Kufi. Gaya penulisan Kufi ini banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal. Karena ini, gaya Kufi adalah model penulisan paling tua di antara semua gaya kaligrafi. Gaya ini pertama kali berkembang di kota Kufah, Irak, yang merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam abad ke-7 Masehi. Khot Arab dinamakan Jazm karena khot Kufi pada awalnya bernama Jazm. Sebelum kota Kufah didirikan, dinamakan Jazm karena dia juzima atau terpotong dan dilahirkan dari Van Musnad Humairi. Khot ini juga disebut khot muzawwa, kubisme, merupakan tulisan Arab yang asal. Khot Kufi mempunyai ciri istimewa yang berbeda dengan khot-khot lain. Khot Kufi mudah dikenal, sifatnya yang bersudut-sudut atau bersegi, merupakan ukuran yang seimbang dan spesifik ini nampak lebih kokoh dan ringkas. Sapuan garis vertikalnya pendek, manakala sapuan garis horizontal memanjang dalam ukuran yang sangat lebar. Maka ini akan menyebabkan tulisan khot Kufi kelihatan berbentuk persegi panjang. Hal yang penting dalam menulis khot ini ialah menekankan bahwa khot Kufi dan jenis tulisan bersiku-siku. Suluj
Kaligrafi gaya sulut diperkenalkan oleh Ibnu Mukhlah yang merupakan seorang menteri atau wazir, di mana kekhalifahan Abbasiyah tulisan kaligrafi gaya sulut sangat ornamental, dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia. Karya kaligrafi yang menggunakan gaya sulut bisa ditulis dalam bentuk kurva, dengan kepala meruncing, dan terkadang tulisan dengan gaya sambung dan interseksi yang kuat. Karena keindahan dan kadaluarsanya ini, gaya sulut banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dekorasi interior, tulisan yang banyak digunakan untuk tujuan hiasan di berbagai manuskrip, khususnya dalam pembuatan tajuk-tajuk buku atau subbab dan nama-nama kitab. Jenis ini juga digunakan sebagai tulisan pada dinding-dinding bangunan dan hiasan dalaman. Selanjutnya, khot Farisi. Jenis khot taklik atau Farisi yang banyak berkembang di Persia atau Iran, Pakistan, India, dan Turki. Kaligrafi gaya Farisi dikembangkan oleh orang Persia dan menjadi huruf resmi bangsa ini sejak masa dinasti Safawi sampai sekarang. Kaligrafi Farisi sangat mengutamakan unsur garis ditulis tanpa harokat, dan kepiawaian penulisnya ditentukan oleh kelincahannya, mempermainkan tebal tipis huruf dalam takaran yang tepat. Gaya ini banyak digunakan sebagai dekorasi eksterior masjid Iran, yang biasanya dipadu dengan warna-warni arabes. Riq'ah. Kaligrafi gaya Riq'ah merupakan hasil perkembangan kaligrafi gaya Nasi dan Sulus, sebagaimana halnya dengan tulisan gaya Nasi yang dipakai dalam tulisan sehari-hari. Riq'ah dikembangkan oleh kaligrafi Daulah Utsmaniyah. Lazim pula digunakan untuk tulisan tangan biasa yang untuk kepentingan praktis lainnya. Karakter hurufnya sangat sederhana, tanpa harokat, sehingga memungkinkan untuk ditulis cepat. Ijazah atau Raihani. Tulisan kaligrafi ijazah atau Raihani merupakan perpaduan antara gaya sulut dan Nasi yang dikembangkan oleh para kaligrafer Daulah Utsmani. Gaya ini lazim digunakan untuk penulisan ijazah dari seorang guru kaligrafi kepada muridnya. Karakter hurufnya seperti sulut, tetapi lebih sederhana, sedikit hiasan tambahan, dan tidak lazim ditulis secara bertumpuk atau murokkah. Diwani. Gaya kaligrafi Diwani dikembangkan oleh kaligrafer Ibrahim Munif, kemudian disempurnakan oleh Syekh Hamdullah dan kaligrafer Daulah Utsmani di Turki akhir abad ke-15 dan abad ke-16. Gaya ini digunakan untuk menulis kepala surat resmi kerajaan. Karakter gaya ini bulat dan tidak berharokat, berbentuk melingkar-lingkar, condong bersusun-susun. Hurufnya tumpang tindih, lentur dan bebas. Keindahan tulisannya bergantung pada permainan garisnya yang kadang-kadang pada huruf tertentu meninggi atau menurun, jauh melebihi patokan garis horizontalnya. Model kaligrafi Diwani banyak digunakan untuk ornamen arsitektur dan sampul buku.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.